Oke abang-abang empok-empok yang lagi santai sambil selonjoran, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Word of Man, yang mana film ini bercerita tentang seorang bos mafia yang terpaksa turun tangan setelah anak buahnya tidak mampu menemukan pembunuh anak semata wayangnya. Berhasilkah si bos mafia ini menemukan pembunuh anaknya? Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang belum subrek channel ini, silahkan disubrek dulu channelnya. Dan jika kalian suka dengan alur cerita filmnya, silahkan tekan like sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja siapin kopi, kecilin TV, aktifkan WiFi, dan inilah Word of Man. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil pengangkut uang yang sedang dibajak. Kemudian dengan teganya para pembajak itu menghabisi para petugas yang ada di dalam mobil itu. The game's gonna be starting. Scene pun kemudian memperlihatkan seorang berkepala botak yang sedang berjalan dan kemudian masuk ke dalam sebuah kantor bernama Portico, yang mana ternyata si botak ini adalah bernama Patrick Hill. Namun di sini kita panggil saja si Patrick. Dan ternyata si Patrick ini sedang melamar pekerjaan di kantor ini, yang mana ternyata beberapa minggu lalu dua anak buah yang bekerja di kantor ini telah gugur saat mengemban sebuah tugas. Dan ternyata kantor Portico ini adalah sebuah kantor atau perusahaan yang bergerak seperti brankas umum, tempat para pengusaha menyimpan sejumlah uang mereka. Kemudian kembali kepada si Patrick. Akhirnya Patrick pun langsung diberikan beberapa tes, yang mana tes tersebut adalah tes fisik, mengemudi, dan tes bagaimana cara menggunakan senjata yang benar. Setelah melakukan serangkaian tes yang lumayan banyak itu, akhirnya Patrick pun berhasil menyelesaikan tesnya, walaupun hanya mencapai angka yang standar, yaitu 70%. Tapi dengan angka itulah akhirnya Patrick pun berhasil dan diterima oleh perusahaan Portico itu. Patrick, let's see. Hill. I like it because I certainly don't move like one. We got 8 hours together. Pop and kick. We just need to see how you are. Kemudian Patrick pun diperkenalkan oleh orang yang tadi memberikan tes kepada Patrick, yang mana orang ini bernama Bullet. Seperti perusahaan pada umumnya, beberapa karyawan senior pun mencoba membuli si Patrick. Namun Patrick yang terlihat selalu dingin pun hanya mengabaikan perkataan mereka terhadapnya. Rolls Royce. Meet Hollow Bob. Look like you could do some pull-ups. He looks good for it. Yeah, that's what boys would pick. Record, Dave. I reckon our man here. Yeah, small hands. He said, At what? oh, charming. Setelah Patrick selesai memakai seragam kerjanya, tak lama kemudian Patrick pun langsung diberikan tugas pertamanya, yang mana dalam tugas tersebut Patrick terlihat sangat mahir dalam melakukan pekerjaannya. Patrick yang terlihat selalu dingin pun tak banyak bicara, tak seperti rekannya yang bernama Dave, yang mana sepanjang jalan ia terus saja membual terkait kejadian yang menimpa dua rekannya yang tempo hari jadi korban pembajakan. Lu tahu nggak, Trik? Kalau gue yang ada di mobil itu, udah gue jotos satu-satu itu pembajak, kata si Dave. What happened right down Come there? on, Dave. It's just... I heard. Here. I was meant to be driving the truck. Why wasn't you? I was... Godfrey. X marks the spot. Of evolution, husbands. Poo-poo, or is your diaper still clean for raising yak? Wakey, Sticky. Kemudian setelah mereka selesai dengan tugasnya, Bullet pun mengajak Patrick untuk segera main biliar sebagai tradisi penyambutan karyawan baru, katanya. Lalu Patrick menyuruh Bullet untuk duluan saja, yang mana Patrick alasan mau beli rokok dulu, katanya, yang padahal dia cuma bohong sama su Bullet. Dan ternyata Patrick balik lagi dan memperhatikan beberapa nama karyawan yang ada di kotak name-tag. We all got history. Beer and pool? It's a tradition. Sure. Namun di saat Patrick sedang asik-asiknya main biliar, tiba-tiba si pria bewok yang pakai baju kotak-kotak pun dengan songongnya ngata-ngatain si Patrick. Namun karena si Patrick ini orangnya rada gaul dan juga selalu slow, dengan santainya ia pun paham bahwa si bewok ini pengen dikasih duit sama si Patrick. Lalu Patrick pun mengeluarkan gocapan dari kantongnya, dan lalu ia berikanlah gocapan itu kepada si bewok itu. Lalu si bewok itu pun merah itu, mantok dia. You ain't much for talking, are you, Mary? Oh, no, I can talk. Anything else? I got real social magician.
Kemudian di hari berikutnya terlihat Patrick dan Deb sedang bertugas mengirimkan sejumlah uang, tapi tiba-tiba terdengar di dalam radio suara Bullet yang sepertinya sedang disakiti. Dan benar saja ternyata si Bullet ini sedang disandra oleh beberapa penjahat, yang mana si penjahat itu pun meminta tebusan dengan menukarnya dengan semua uang yang ada di mobil itu. Deb yang awalnya selalu sok jagoan ketika di depan si Patrick, tiba-tiba saja ia terlihat seperti orang yang sedang kebelet boker. Berbeda dengan si Patrick yang selalu slow pun menyuruh Deb untuk tetap tenang. Namun Deb yang tibang panik dan nervous pun disuruh buruan jalanin mobilnya. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat di dekat pelabuhan peti kemas, yang mana si ketua rompok itu menyuruh Patrick untuk segera memindahkan uangnya pada sebuah mobil bak. Namun tiba-tiba saja Patrick pun dengan sengaja melemparkan sebuah tas keluar dari bak mobil itu. Dan ketika si anak buah rampok itu keluar dari mobilnya untuk mengambil tas uang itu, inilah yang terjadi. I have to call this. No. Wait. Sorry? It's in the truck. We have $2.5 million. These guys are. Get in the truck. I suck your own dick. Deb yang datang menyusul Patrick pun malah dibuat kena mental oleh si Patrick tatkala si Patrick mengatakan, "Apakah kamu ngompol, Deb?" What? Did you make poo-poo? Kemudian setelah kejadian barusan, Deb dan Patrick pun diinterogasi terkait kejadian yang menimpanya, dan apakah benar Patrick berhasil menghabisi semua perampok itu dan menembak tepat di kepala. Ternyata jawaban yang Patrick ucapkan sama seperti yang si Bullet ucapkan, sehingga timbullah pertanyaan dari anggota FBI yang menginterogasinya, "Kenapa waktu dites katanya kamu tidak lulus tes menembak?" Dan Patrick pun menjawab dengan jawaban yang sangat masuk akal. Well, you're all sticking to the same story. What I don't understand is how you managed to take down. It's impressive. He saved his parts. Your shooting, your training scores were decidedly average. Kill or be killed. What's the mind? Kemudian Patrick pun diperlihatkan sebuah video yang di dalam video itulah sebenarnya ia dan anaknya yang bernama Doggy menjadi korban perampokan itu. Namun Patrick sengaja menanggapi video itu dengan biasa saja, yang padahal dalam hati menyimpan dendam yang sangat membara dan menggolak-golak. Keep watching. Yeah. Mr. Hill? No. I'm sure. Setelah selesai sesi interogasi, Patrick pun lalu diajak ke ruangan manajer yang bernama Terry, bukan Terry. Si Terry menyarankan Patrick agar pergi saja ke psikiater karena takutnya mengganggu kejiwaan si Patrick sendiri. Namun tiba-tiba datanglah sang direktur yang malah meminta si manajer untuk menaikkan jabatannya. Karena berkat keberanian si Patrick lah uang perusahaannya bisa terselamatkan. It's with your best at a job. No, we. Hey, I'm Blake Halls, person. What you did deserves credit, and that's not wasted on me. Terry and I discussed your promising future. Terry, we need you. We wouldn't be in this mess. He's exact. They're inspired. Sementara di luar kantor 2 FBI tadi yang telah menginterogasi si Patrick terlihat sedang menelpon dengan seseorang yang ternyata itu adalah atasan mereka, dan si atasan memerintahkan mereka untuk membiarkan Patrick melakukan pemburuannya karena mereka belum tahu misi apa yang sedang Patrick jalankan. Kemudian kedua FBI itu pun pergi setelah mengiyakan perintah atasannya. Over it. Question is, what was he doing? What do you want us to do? Not a fucking thing. Let the paint. The Bureau's been trying to catch this man. We have the same priorities. Stand each other. Scene pun kemudian memperlihatkan seorang wanita yang mengantarkan 2 buah berkas kepada si Patrick, yang mana berkas itu adalah salah satunya adalah laporan hasil otopsi dari mendiang anaknya yang bernama si Doggy. Dan sambil menatap berkas otopsi itu, ingatan Patrick pun kembali mengingat kejadian itu. Fortigo personnel files. The autopsy report.
3 bulan kemudian setelah kejadian itu, terlihat Deb dan Patrick sedang bertugas seperti biasa. Baru saja ia ingin mampir ke warteg untuk makan siang, tiba-tiba saja muncul para perampok yang langsung menembak kaca depan mobil dengan peluru tinta. Kemudian setelah para perampok itu menyuruh Patrick dan Deb turun dari mobilnya, tiba-tiba saja perampok itu kalang kabut tatkala melihat wajah Patrick yang baru turun dari mobilnya. Reverse. Reverse. Gamma, this is Mace. What's your location? Repeat, code red in. Get out of the fucking... Gamma, come in! On the ground, get down! Get down! Get down on the ground! Alhasil Patrick pun kembali diinterogasi oleh atasannya, namun berbeda dengan Terry yang curiga dengan Patrick, sang direktur malah semakin bangga dengan prestasi yang Patrick capai. Yeah. Turn back around. Sorry. But what Terry is trying to say, merchandise? Why are you so cynical? Kemudian ketika Patrick memperhatikan beberapa nama yang ada di papan name tag, seketika itu Patrick pun tertuju pada satu nama, yaitu si cewek tomboy yang bernama Dana. Di saat yang sama terlihat Bullet yang sedang menceritakan kejadian tadi siang kepada dia pun masih bingung dengan si Patrick. Apa jangan-jangan si Patrick ini punya ilmu sirap maung, kata si Deb. I hear think. Not a cop, what is he? I told you that first day. Kemudian di kamar Dana terlihat Patrick dan Dana sepertinya habis adu mekanik. Namun tak lama kemudian Patrick bangun dan menyuruh si Dana untuk menemuinya di ruang tamu. Dana yang masih lungu pun dibuat pusing dengan beberapa pertanyaan yang dianggap ngaco. Namun ketika si Patrick mengeluarkan beceng dan menembakkan ke sofa yang Dana duduki, Dana pun langsung kaget dan ngagorenjal saat itu juga. Patrick lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada si Dana, di antaranya adalah dari mana Dana mendapatkan uang gepokan sedangkan gajinya tidak segitu. Lalu Dana pun mengatakan kepada Patrick bahwa telah terjadi kesalahan teknik di kantor hingga uang itu malah masuk ke rekening si Dana. Patrick pun lalu mengancam jika Dana sampai terlibat dengan perampokan yang selama ini terjadi, dia tidak akan segan-segan menghabisi semua keluarga Dana yang ada di kampungnya. The table's a picture taken last week. We're not doing each other. Kemudian kita pun dibawa mundur pada 3 bulan sebelumnya. Terlihat pagi itu Patrick bersama anaknya yang bernama Doggy sedang akan pergi membeli seblak di perapatan yang katanya lagi viral. Tapi tiba-tiba Patrick ditelepon oleh anak buahnya, yang mana si anak buah meminta Patrick untuk menggantikan tugas anak buah yang katanya motornya keserempet beca. Terpaksa Patrick pun diminta untuk menggantikan tugas si anak buah itu, yang mana Patrick hanya disuruh untuk memberitahu kemana beloknya mobil yang keluar dari gerbang sebuah perusahaan yang ada di dekat warung seblak itu. Lalu Patrick pun langsung OTW ke warung seblak itu. Setelah ia selesai dengan tugasnya, tiba-tiba saja mobil yang baru saja keluar itu pun sudah dibajak duluan oleh perampok lain. Dan naasnya Doggy yang ada di dekat lokasi perampok itu pun menjadi korban lantaran dia dianggap menjadi saksi. Dengan cepat Patrick pun berlari untuk menyelamatkan anaknya, namun tak disangka Patrick pun malah didreaded oleh si perampok yang jahat itu. Tiga minggu setelah kejadian tersebut, kini Patrick pun baru sadar dari komanya setelah dokter berhasil mengeluarkan 6 peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun sayang 1000 sayang, nyawa sang anak tak bisa diselamatkan. Hingga ketika sudah rada mendingan, sang istri Patrick pun datang dengan membawa rasa kecewa yang sangat mendalam, yang mana sang istri menyalahkan Patrick atas semua kejadian yang menimpa anak mereka. Sang istri pun kemudian pergi ngeleos begitu saja tanpa intro dan basa-basi.
Kemudian setelah sembuh, Patrick pun menemui seorang detektif yang mana Patrick meminta daftar nama-nama penjahat yang ada di kota itu. Si detektif pun kemudian memberikan beberapa nama yang Patrick minta. Lalu Patrick pun langsung pergi setelah ia mendapatkan daftar nama-nama itu. Just be mindful that I can only look confused for sodas. Kemudian Patrick pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap orang yang ada di dalam daftar nama itu, yang mana sebenarnya si anak buah tidak mau asal menuduh orang. Namun melihat bosnya yang sangat ingin balas dendam, para anak buah pun mau tak mau menuruti perintah bosnya. Namun dari sekian banyak penjahat yang sudah mereka habisi, tak ada satupun yang terbukti melakukan perampokan waktu itu. Lalu kemudian salah satu anak buah Patrick yang bernama Mike pun memberikan saran kepada Patrick agar Patrick menenangkan pikirannya dulu. Lalu Patrick pun setuju dengan saran si Mike ini. Can I speak candidly, boss? I don't think we should do this again. You're not in your right mind just now, and you need a break. You're right, Mike. Tanpa sepengetahuan para anak buahnya, Patrick pun membuat sebuah dokumen palsu kepada seorang wanita, yang mana dokumen itu adalah sebuah identitas baru untuk si Patrick. Dan si wanita itu pun menambahkan beberapa riwayat pekerjaan dan menghapus semua catatan kejahatan yang dilakukan si Patrick dari kepolisian. Hingga akhirnya Patrick pun diterima oleh perusahaan yang bernama Portico, yang sekarang menjadi tempatnya ia bekerja. And have held the same gym memberships. As requested, the hotel has been arranged. It's another brand new you. And your reference from Orange Delta Security was impressive. Anyone else? Nah. Mr. Hill? Let me buy you a beer. Di tempat yang berbeda terlihat beberapa tentara bayaran yang sepertinya sedang gabut karena belum juga dapat misi. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka nyeletuk, katanya dia lagi kesel sama bosnya dan bergurau ingin merampok rumahnya. Namun ternyata hal itu ditanggapi oleh seorang pria yang rambutnya ngumpul di jenggot, yang katanya dia bosan tiap hari hanya nonton TV saja. Lalu si bewok pun bertanya kepada orang yang mereka panggil bos itu, dan si bos itu pun malah setuju. Malam harinya pun mereka beraksi dan berhasil mendapatkan 10 kali lipat gaji yang tidak didapatkan oleh si anak buah tadi. 18 G's of incoming. We spent the sweat. Now we come. Bukannya puas dengan hasil rampokan tadi, si anak buah yang kita panggil saja si Ucok ini pun malah menyarankan perampokan yang lebih besar. Yang mana Ucok mengatakan bagaimana kalau kita merampok mobil pengirim uang saja. Sontak hal itu langsung si bosnya setujui lagi. Namun bagaimana caranya itu bisa mereka lakukan? Ucok pun berkata, tenang saja, kita sudah punya orang dalam, pokoknya semuanya beres. Setelah briefing selama 2 hari 2 malam, akhirnya mereka pun melancarkan aksinya itu, dan terjadilah sebuah perampokan yang tadi kita lihat di awal film. Are we good, number one? We're good. Incoming on the right! Incoming! I'm on! 5 bulan kemudian kini para perampok ini sudah kehabisan uang dan mereka pun semakin berambisi untuk tidak merampok mobil pembawa uang lagi. Namun kali ini mereka akan merampok tempat penyimpanan uang atau mereka menyebutnya depot. Karena misi ini sangat berbahaya, si bos pun membuat rencana perampokan yang lumayan ribet dengan beberapa skema yang sudah ia buat. Si bos pun kembali mengadakan briefing bersama anak buahnya, yang mana di momen inilah kita akan mengetahui siapa yang menjadi orang dalam tersebut. Sementara di kantor Portico pun Terry selaku manajer pun juga sedang mengadakan sebuah briefing singkat bersama karyawannya, bahwa terdapat 6 hari yang disebut Black Friday, yang mana hari itu jumlah uang yang ada di Portico akan berkali-kali lipat lebih banyak karena perusahaan-perusahaan menitipkan jumlah uangnya yang banyak juga.
Setelah mempersiapkan semuanya, bos perampok itu mulai melancarkan aksinya. Yang mana aksi ini dimulai dengan si orang dalam yang ternyata adalah si Depp. Yang mana Depp ini kebetulan sedang bertugas bersama Patrick. Lalu tanpa intro dan basa-basi, Depp pun mengajak Patrick untuk ikut bekerja sama dalam perampokan ini. Ya, akhirnya usaha Patrick selama ini membuahkan hasil, yang mana Patrick pun terlihat bahagia, marah, dendam bercampur aduk. Tatkala sedikit lagi ia akan mengetahui orang yang telah tega menghabisi anak semata wayangnya. Patrick pun langsung menyetujui ajakan si Depp. Ia lalu berpura-pura untuk disandra oleh para perampok. Kemudian Depp pun kembali ke pangkalan, yang mana ternyata di dalam mobil yang Depp bawa ini sejumlah perampok sudah ikut bersama di dalam mobil ini. Tanpa intro dan basa-basi, para perampok ini pun segera keluar setelah mobil sudah masuk ke dalam gedung Portico. Para perampok ini kemudian mengancam semua karyawan yang ada di sana, namun terlihat si Tomboy Dana dan rekannya yang sepertinya belum mengetahui hal ini pun luput dari ancaman si perampok. Depp yang terus bersandiwara pun menyuruh teman-teman karyawannya untuk tidak melawan. Namun tiba-tiba salah seorang karyawan pun melakukan perlawanan, sehingga pertempuran pun tak terelakkan lagi. Sementara Patrick yang sudah tidak tahan pun akhirnya berontak dan melawan. Dengan secepatnya ia pun berhasil melumpuhkan beberapa perampok yang ada. Sementara Depp yang ingin menunjukkan kepada Patrick bahwa ia bukan pecundang pun malah ditahan oleh si Terry. Sehingga karena dia terus memaksa, akhirnya dia pun malah tertembak oleh si salah satu seorang perampok itu. Kemudian terlihat para pasukan SWAT yang mulai meluncur ke TKP, berusaha secepatnya untuk tiba tepat waktu. Sementara Patrick yang sengaja menyamar dengan menggunakan kostum perampok pun berhasil menghabisi satu persatu para perampok itu. Dana yang sekarang ikut bertempur pun harus tumbang saat si bebenguk Depp dengan teganya mendredet si Dana dan rekannya tadi. Begitu juga dengan Patrick yang sedang berjuang melawan para perampok yang masih tersisa. Tiba-tiba saja ia didredet oleh si Depp, yang akhirnya Patrick pun jatuh terkapar dan tak berdaya. Kemudian si bebenguk Depp pun berhasil kabur dari gedung itu. Tersisa hanya tinggal 3 orang, yaitu si bos, Depp, dan si Ucok. Yang mana mereka pun berhasil masuk ke dalam sebuah terowongan yang sudah terlebih dahulu diretas oleh si bos. Agar ketika mobil mereka masuk, sistem blokir yang otomatis keluar pun dapat menghalangi mobil polisi yang mengejar mereka. Until SWAT breaches, they... Akhirnya si bebenguk Depp pun tiba di ujung terowongan itu. Lalu Ucok pun membantu Depp untuk memindahkan uang-uang tersebut ke sebuah troli dan mengangkutnya menggunakan motor ATV. Namun sebelumnya ternyata dengan sangat tega Ucok pun menghabisi si bos yang sedang terluka parah. Lalu ketika Depp bertanya, si Ucok malah mengatakan si bos tidak ikut katanya. Sungguh naas bagi si bebenguk Depp yang mana setelah tiba di ujung terowongan dan hendak mendredet si Ucok, Ucok malah lebih dulu mendredet si bebenguk si Depp dengan sangat lembut dan ekonomis. Setelah semuanya beres, kini terlihat Ucok sedang menikmati hasil rampokannya. Namun siapa sangka tiba-tiba saja sebuah handphone berbunyi dari salah satu tas yang berisi uang tersebut. Yang mana ternyata Patrick berhasil memasukkan sebuah HP ke dalam tas uang itu agar ia bisa dengan mudah melacak keberadaan uang itu.
Dan saat itu juga ternyata si Patrick sudah duduk dengan santai sambil membawa secari kertas di dalam amplop. Lalu Patrick pun melemparkan amplop itu kepada si Ucok, yang mana eta ternyata isi amplop itu adalah berkas hasil otopsi, yang mana menurut hasil otopsi itu anaknya si Patrick yang bernama Doggy harus maut ketika 4 peluru yang tepat mengenai hati, limpa, dan jantung si Doggy. His name was Dougie. Lalu film pun kemudian tamat. Oke, terima kasih abang-abang empok-empok yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa jika empok-empok, abang-abang, empok-empok suka sama video ini, jangan lupa di komen, di share, dan di like dengan sebanyak-banyaknya. Oke, kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.